Ya oke guys, kembali lagi di channel aku dan kali ini aku pengen berbagi sedikit pengalaman aku yang aku merasanya jadi korban penipuan salah satu jejaring sosial ya. Nah dalam hal ini sebenarnya sih ini aib juga bagi aku, jadi kayak malu juga nyeritainnya, tapi nggak apa-apa karena ini nanti bakal jadi pelajaran untuk aku dan orang-orang yang kebetulan nonton videoku. Jadi seperti itu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke jalan ceritanya. Nah, semua ini bermula ketika aku biasa gejolak remaja gitu ya. Jadi, aku menggunakan beberapa aplikasi untuk kenalan dengan beberapa orang baru. Dan dari sekian banyak aplikasi itu, salah satu yang aku gunakan itu cara kerjanya mirip seperti Tinder. Tapi bukan Tinder. Nah, aku nggak mau nyebutin nama aplikasinya ya, tapi semoga kalian berhati-hati dengan penggunaan aplikasi yang berkenalan dengan orang-orang baru seperti itu ya. Intinya adalah seperti itu. Nah, dari aplikasi ini aku kenalan dengan beberapa orang, tapi ada satu orang yang kita kemudian lumayan intens dalam berkomunikasi gitu. Dan sampai akhirnya singkat cerita kita tukeran nomor WA. Nah, si cewek ini dia cewek ya. Jadi si cewek ini kita sebut aja inisialnya L. Nah, si Miss L ini kemudian menjelaskan ke aku kalau dia itu kan orang Chinese ya, orang Chinese Malaysia dan tinggalnya di Chinese. Aku kenalan sama dia lewat aplikasi itu karena kebetulan dia ada urusan di Indonesia kayak gitu ya. Dan setelah kita komunikasi, kalau aku nggak salah ingat itu 2 minggu lebih tapi nggak nyampe 1 bulan. Kemudian si Miss L ini dia ingin balik lagi ke negaranya yaitu ke China kayak gitu. Tapi dia bilang dia akan bolak-balik Indonesia China kayak gitu lah intinya. Nah selama di China dia bilang WA itu nggak bisa digunakan. Sementara aku pengen tetap berkomunikasi ke kamu kayak gitu kan. Jadi gimana nih jalan tengahnya? Terus aku waktu itu sih aku sebenarnya nggak ada niat untuk PDKT ke cewek ini ya. Maksudnya kayak mau digebet atau kayak gimana tuh enggak. Cuman pada waktu itu aku kayak pengen pengen jalin silaturahmi aja sama orang yang aku kenal kayak gitu kan. Terus aku bilang, jadi kayak gimana nih kalau misalnya WA memang nggak bisa digunakan di sana? Karena setahu aku sendiri, China itu memang agak sedikit ketat juga ya dalam urusan jejaring sosial dan lain sebagainya di sana. Mereka membatasi aplikasi-aplikasi dari luar gitu ya untuk masuk ke negara mereka. Nah jadi ya aku pikir kayak yang masuk akal aja gitu ya, nggak masalah kayak gitu kan. Nah terus dia bilang, eh gimana kalau kamu install aplikasi itu namanya ini aplikasinya ya. Nah itu namanya aplikasi ini dan itu digunakan sama dia untuk berkomunikasi dengan kolega-koleganya di Indonesia kayak gitu dan ini aplikasi yang bisa digunakan di China kayak gitu di Cina. Nah karena aku merasa kayak yang ya oke gitu kan oke nggak masalah tuh aku juga menggunakan beberapa aplikasi jejaring sosial juga jadi kalau aku nambah satu jejaring sosial lagi ya oke lah nggak masalah kayak gitu kan akhirnya aku bilang ya udah aku install aplikasinya kayak gitu kan intinya singkat cerita aku install aplikasi itu dan dia bilang bahwa dia 3 hari lagi akan balik ke Cina kayak gitu ya. Nah, singkat cerita lagi, ternyata aplikasi ini adalah aplikasi berbayar, dimana kalau kalau kalian pernah main Tinder gitu ya, Tinder ini kan menyediakan ada yang akses untuk gratisnya dan ada yang akses untuk premiumnya kayak gitu yang mesti kita bayar gitu ya. Nah, si aplikasi ini memiliki akses yang mereka kasih secara gratis itu trialnya selama 3 hari. Tapi setelah 3 hari itu kita nggak bisa menggunakan aplikasi itu baik chattingan dan lain sebagainya kalau kita nggak bayar kayak gitu kan. Nah dan pembayaran yang digunakan dan diterima oleh aplikasi ini itu melalui pembayaran coin exchange. Nah kalau kalian belum tahu coin exchange itu apa itu kayak Bitcoin dan lain sebagainya, Ethereum dan lain sebagainya itu adalah coin-coin exchange. Nah dan pembayaran yang digunakan oleh mereka itu coin exchange itu nanti diubah sama mereka itu dalam bentuk US dollar dan pembayaran untuk menjadi premium penggunaan aplikasi ini itu adalah sekitar kalau aku hitung dengan IDR atau rupiah itu adalah sekitar 2 juta sekian dan menurutku itu udah terlalu banyak jadi kayak buat jaga komunikasi ke satu cewek doang aku mesti bayar duit 2 juta lebih sekian itu kayak menurut aku kayak terlalu berlebihan kayak gitu ya. Nah akhirnya aku bilang ke dia kalau aku nggak bisa nerusin komunikasi ini karena eh, bagi aku 2 juta sekian untuk jadi premium di aplikasi itu kayak terlalu mahal aja buat aku gitu kan. Tapi ternyata si cewek ini tuh ngebayarin gitu kan. Nah, ternyata si cewek ini ngebayarin. Dia bilang, gak apa-apa aku aja yang bayar. Dan dia ngebayar ke aplikasi itu. Tapi ternyata si aplikasi ini nggak bisa menerima 100% pembayaran dari orang lain. Jadi user yang penggunanya, user baru ini tetap harus bayar. Tapi sekitar 15%-nya aku nggak salah waktu itu. Dan itu kalau aku rupiahkan sekitar 500 sekian. Nah, dan inilah kita kadang para cowok itu kalau udah dibayarin sama cewek itu kita kayak ngerasa apa ya kayak ngerasa aduh masa gue dibayarin sama cewek nih nggak enak gitu karena ada sisi nggak enaknya cowok tuh kayak gitu ketika dibayarin sama cewek ada kayak punya rasa tanggung jawab
kalau misalnya cewek yang ngebayarin kita. Nah, dia udah terlanjur ngebayar dan si aplikasi ini nge-notif ke aku kalau misalnya aku nggak melakukan pelunasan 15% dari pembayarannya dia tadi, maka uangnya dia yang 1.800.000 sekian berapa gitu, itu dianggap hilang sama aplikasi, kebakar lah, hangus kayak gitu kalau aku nggak melakukan pelunasan. Nah, karena perasaan nggak enak udah dibayarin sama cewek tadi, akhirnya aku melakukan pelunasan itu. Kalau aku rupiahkan itu sekitar 500, mau 500 ribuan kayak gitu lah, 400 berapa, sekitar pokoknya deket ke 500 ribu rupiah angkanya. Ya udah aku lunasin, aku anggap ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Aku bayar 500 sekian itu, dan ya akhirnya aku jadi member premium dari aplikasi itu. Sampai di sini kayaknya harusnya, kalau aku berpikir jernih, harusnya memang ini udah tanda-tanda nggak bener ya. Yang pertama, satu, aplikasi yang ini kalau kalian lihat itu di Play Store kita tidak terdata, tidak ada gitu kan. Ada nama aplikasi yang begini juga tapi bukan seperti itu logo dan lambangnya. Nah, kalau aku waktu itu bisa berpikir jernih, harusnya aku udah mulai curiga kalau aplikasi ini tidak terdaftar di Play Store gitu kan. Cuman karena waktu itu aku ingatnya dan berpikirnya bahwa di Cina ini memang sedikit ketat dalam mensortir aplikasi-aplikasi yang masuk negara mereka, mungkin aja ini adalah aplikasi yang mereka bisa gunakan di sana tapi tidak bisa kita gunakan di Indonesia, bisa jadi. Atau aplikasi ini hanya bisa digunakan di sana dan di luar negeri, tapi kita sendiri nggak punya aplikasi itu gitu kan. Nah, bisa jadi juga. Pokoknya pada waktu itu aku percaya-percaya aja gitu kan. Nah, dan yang kedua adalah aplikasi ini kan tetap harus minta pembayaran dari aku. Nah, harusnya sih misalnya kayak lu ngebayarin akun orang untuk jadi eh, member premiumnya Tinder misalkan. Biasanya lu bakal ngirimin orang itu uang ke rekeningnya gitu kan. Nah, nih lu gua kirimin duit segini, lu jadi ini aja, jadi member premiumnya aja. Tapi nih si Miss L ini dia membayar langsung ke aplikasinya dan aplikasinya tetap minta uang ke aku. Jadi kayak aplikasinya itu tetap mintain duit user gitu. Harusnya kan kalau misalnya yang mereka butuhkan adalah pembayaran untuk menjadi member premium mereka, ya mau siapa aja yang bayar ya nggak masalah gitu kan, yang penting lunas. Nah, seperti itu kan harusnya. Cuman ini tetap meminta dari uang user. Harusnya dari situ tuh udah ketahuan sih tanda-tandanya gitu kalau aku bisa mikir. Tapi entah kenapa pada waktu itu aku kayak nggak bisa mikir aja, kayak yang percaya-percaya aja. Mungkin karena si Miss L ini memang cenderung image yang dia bangun itu baik ya, baik dan welcome dan orang benar gitu pada waktu komunikasi aku selama 2 minggu lebih, hampir 3 minggu itu sebelum dia bilang balik ke Cina seperti itu. Nah, singkat cerita aku jadi member premium di situ. Tapi disinilah kejadian selanjutnya itu mulai nggak beres lagi.